Ya, kali ini kami sangat bersyukur dan berbangga karena dalam periode Agustus 2021 FK Undana kembali meraih prestasi yang sangat luar biasa dan membanggakan, yaitu tingkat kelulusan 100% untuk ujian kompetensi profesi dokter tingkat nasional. Prestasi seperti ini pernah dicapai oleh FK Undana pada akhir tahun 2016. Pada saat itu kita juga berhasil meraih tingkat kelulusan 100%. Saya termasuk salah satu dari 26 mahasiswa profesi dokter yang lulus dalam ujian kompetensi dokter atau UKM PPD batch 3 bulan Agustus tahun 2021. Puji Tuhan, kami semua lulus 100% untuk first takernya dalam ujian yang dilangsungkan tanggal 21 sampai 23 Agustus kemarin. Ujiannya dalam bentuk computer based test atau CBT. Ujiannya itu disebut ujian nasional karena dilakukan serentak di satu Indonesia di waktu yang sama. Memang rata-rata setiap periode itu tingkat kelulusan pada ujian kompetensi ini juga cukup tinggi, menduduki range yang cukup tinggi, berkisar antara 75 sampai 80%. Tapi kelulusan 100% ini merupakan kebanggaan yang luar biasa karena hanya sedikit universitas yang bisa mencapai atau meluluskan dokter dalam persentase yang sangat tinggi. Jadi saat ini kami sudah selesai koasnya dan sudah mengikuti ujian nasional, dan puji Tuhan kami semua yang pertama kali mengikuti ujian kami semua bisa lulus hanya atas penyertaan Tuhan saja. Kita berharap ke depan kita terus dapat memproduksi atau meluluskan dokter-dokter yang berkualitas dan juga akan meraih prestasi-prestasi yang tinggi yang sudah diperlihatkan oleh angkatan ini. Jadi angkatan ini mudah-mudahan menjadi model untuk juga angkatan-angkatan atau adik-adik di bawahnya. Sebenarnya persiapan kami ini sekitar 3-5 bulan sebelumnya. Jadi kami harus menyelesaikan dulu pendidikan profesinya di yudisium, baru kami bisa daftar untuk mengikuti ujian ini. Untuk ujiannya, kalau mau dibilang susah, gampang juga gampang, yang penting persiapannya itu matang. Secara kelengkapan institusi memang kita kalau dibanding dengan berbagai universitas yang sudah mapan, sudah besar atau sudah tua, memang kita masih banyak kekurangan ya. Hampir dalam segala segi, juga dalam jumlah dosen. Tapi kenapa kita bisa mencapai prestasi yang baik ini? Itu tentu pertama karena semangat bukan saja dari teman-teman dosen yang mengajar, membimbing dengan penuh dedikasi, juga mahasiswa yang kita didik itu juga semangatnya luar biasa. Persiapannya ada beberapa hal. Yang pertama, kami harus sebenarnya opsional, yaitu bisa mengikuti bimbingan belajar atau bisa belajar mandiri. Beberapa dari kami itu mengikuti bimbingan belajar di beberapa tempat bimbel, tapi ada juga yang belajar mandiri. Tapi meskipun berbeda-beda, tapi kami berusaha memaksimalkan waktu dan kesempatan untuk bisa berdiskusi lebih banyak dan bisa bertukar informasi dari apa yang sudah dipelajari di bimbel masing-masing. Sejujurnya untuk kami semua yang saya lihat, kami persiapannya lumayan sekitar 80%. Jadi di situ karena kami persiapannya sudah dari beberapa bulan sebelumnya, kemudian selama 2 tahun di profesi juga sudah kami persiapkan dengan baik, dan juga di preklinik sudah diajarkan. Jadi pada saat ujian kami tinggal mengulang, merefresh apa yang sudah kami dapatkan sebelumnya. Pembimbingan yang kita berikan bukan saja setelah mereka selesai lulus pada tahap lokal dan menunggu sampai tahap ujian nasional, tapi dalam fase menunggu beberapa bulan menunggu untuk mengikuti ujian nasional itu dari fakultas terus melakukan program-program pembimbingan, pendampingan, dan membuat beberapa tryout untuk
adik-adik ini sehingga mereka terbiasa dengan mengerjakan soal-soal itu, mereka terbiasa dengan memanage waktu dalam ujian, dan saya kira itulah yang membuat mereka bisa mencapai hasil yang luar biasa. Itu kami ucap syukur karena sudah bisa menurut kami sampai pada tahap ini. Juga kepada pihak universitas dan fakultas yang sudah memfasilitasi kami dalam pendidikan selama 6 tahun, dan juga memfasilitasi kami dalam proses pendaftaran ujian, pelaksanaan ujian, dan nanti akan berlangsung sampai kepada pelantikan dan juga wisuda nanti untuk menyelesaikan pendidikan ini. Dari kampus juga memfasilitasi dengan memberikan bimbingan dari para dosen-dosen, para spesialis, sehingga kami juga lebih dipermudah dan diberikan materi yang sangat memperkaya kami. Lalu juga dari pihak fakultas, kami ada bimbingan dengan para dokter spesialis kurang lebih 2 minggu sebelum mulai ujian untuk kami bisa merefresh apa yang sudah kami pelajari. Kemudian kami juga mendapatkan bantuan dari senior kami yang sudah lulus. Kami diberikan bimbingan, kemudian diberikan contoh soal apa saja yang mungkin keluar. Kemudian juga kami diajarkan bagaimana untuk menghadapi UKM PPD, bagaimana tips-tipsnya supaya kami jangan gugup, kami bisa menyelesaikan soal dengan baik dan bisa tetap fokus. Kendalanya memang selama pandemi ini kami terbatas dalam bertemu secara fisik, baik itu mau untuk diskusi ataupun untuk belajar bersama. Tapi kami menggunakan beberapa media, fasilitas media untuk bisa belajar meskipun secara online. Bimbingan belajar yang kami ikuti juga itu secara online. Teman-teman yang mengikuti bimbingan belajar itu mereka mengikutinya secara online, secara intensif, bervariasi, ada yang 3 minggu sampai 2 bulan, sampai hari-H ujian. Waktu ujian juga sebenarnya itu terlalu banyak materi yang harus kami pelajari. Namun di sini bagaimana kami mengakalinya, yaitu dengan ada kata-kata kunci maupun ada saran-saran dari senior sebelumnya maupun dari teman-teman kami yang sudah berpengalaman, sehingga kami mempelajari poin-poin tertentu yang harus kami pelajari. Nah, di sini karena kami ada yang ikut bimbingan belajar, ada juga yang belajar mandiri. Nah, kalau saya sendiri, karena saya belajar mandiri, jadi yang saya persiapkan itu yaitu kalau saya sendiri saya membaca sebanyak-banyaknya yang sudah diberikan, yang sudah diringkas. Jadi yang kata-kata kuncinya sudah saya pelajari, kemudian saya hafalkan, kemudian di situ setelah itu kami membuat grup, kami berdiskusi sama-sama, kemudian kami membahas dan menambahkan yang kurang maupun berbagi ilmu yang sudah kami dapat. Untuk sampai saat ini FK Undana berdiri sejak 2008. Itu kita sudah meluluskan 387 dokter saat ini, sudah tersebar di seluruh kabupaten, di NTT terutama, dan juga beberapa provinsi di luar NTT, dan juga sebagian dari mereka juga sudah melanjutkan pendidikan spesialisasi maupun pendidikan S2, bahkan ada yang S3, baik dalam maupun luar negeri. Jadi adik-adik yang lulus ini mereka di tingkat lapangan kerja maupun di tingkat pendidikan lanjut, mereka juga sudah berkompetisi dengan berbagai fakultas kedokteran yang ada di Indonesia. Saya kira ini menunjukkan bahwa kualitas kita memang sudah bisa bersaing yang cukup baik untuk lapangan kerja maupun untuk pendidikan lanjut. Selama 6 tahun sekolah ini tentunya semua yang masuk pasti tidak mudah. Namun yang terpenting kalau dari saya pribadi adalah bagaimana kita bisa menyesuaikan diri kita, bagaimana kita bisa mengatur waktu, dan jangan lupa juga untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Untuk teman-teman kami yang akan mengikuti ujian pada periode berikutnya, mungkin saran dari kami adalah persiapkan diri sejak jauh-jauh hari, karena materi yang diujiankan itu adalah materi yang sudah kita pelajari selama 6 tahun dan sudah dibagi diperkecil dalam sekitar 13-14 bagian besar, dan itu tidak mungkin dipelajari dalam 1-2 minggu, itu dibutuhkan persiapan berbulan-bulan. Nah, jadi diusahakan belajar seawal mungkin, perbanyak latihan soal dan perbanyak diskusi soal. Sarannya untuk teman-teman selanjutnya mengikuti ujian cuma 1 kalimat, yaitu perbanyak belajar dan tidurlah secukupnya. Kemudian untuk adik-adik yang masih kuliah maupun yang ada di koas, memang kuliah di kedokteran ini susah. Namun yang penting kita punya niat, maka kita pasti bisa menyelesaikan semuanya.
berhenti mengeluh dan lakukan semua yang ada di depan. Untuk adik-adik yang masih dalam tahap pendidikan, baik itu preklinik ataupun tahap pendidikan klinik, saran dari kami adalah tetap semangat. Memang pendidikan khusus di kedokteran itu berat dan akan mengorbankan banyak hal, tapi jangan patah semangat karena sejak kita masuk tujuan kita adalah untuk menjadi seorang dokter, bukan untuk menyerah atau berhenti di tengah jalan, karena profesi ini sangat mulia dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Harapan saya ke depan dengan berkembangnya berbagai fasilitas maupun jumlah dosen, baik perekrutan baru maupun yang sudah kembali dari pendidikan S3, saya kira kita akan berjuang terus untuk meningkatkan kualitas ini ke depan. Moto kita di Undana, di FK Undana ini adalah bergerak cepat, meraih prestasi. Jadi kita yang istilahnya FK baru yang belum lengkap fasilitas dan juga dosen, kita berupaya untuk bergerak cepat supaya bisa mengimbangi laju atau kecepatan FK-FK lain yang sudah lebih dahulu maju. Di sini saya ingin berterima kasih pertama kepada Tuhan karena telah menyertai saya dan teman-teman semua hingga kami semua bisa lulus. Juga untuk pihak dari Universitas Undana karena telah memfasilitasi kami, memberikan kami tempat untuk kami bisa belajar selama 6 tahun ini. Juga dari pihak fakultas yang bukan saja sebagai instansi tapi juga sebagai rumah kami, sebagai orang tua kami yang telah membimbing kami, membantu kami hingga kami menyelesaikan semua ini. Saya juga ingin berterima kasih kepada orang tua dan keluarga besar karena telah membantu saya, memberikan saya dukungan dalam bentuk material maupun dalam doa sehingga bisa menyelesaikan studi ini. Juga kepada dosen-dosen kami, sudah mengajar kami waktu preklinik selama 4 tahun, para konsulen atau dokter spesialis selama 2 tahun kami melakukan pendidikan profesi, baik itu di rumah sakit pendidikan ataupun rumah sakit jejaring yang ada di dalam NTT ataupun di luar NTT. Dan juga kepada teman-teman angkatan yang sudah mendukung kami meskipun kemarin ujian tidak semua satu angkatan, tapi terima kasih untuk support bagi kami nanti akan jadi sesama sejawat. Kita juga tak lupa mengucap banyak terima kasih untuk pimpinan universitas, dalam hal ini Pak Rektor, Bapak Pembantu Rektor yang juga memberikan dukungan dan juga support yang luar biasa untuk kemajuan FK Undana, serta juga rumah sakit pendidikan, rumah sakit pendidikan utama, rumah sakit umum daerah Profesor Yohanes dan juga rumah sakit TCI di Momere, serta berbagai puskesmas di mana adik-adik kita melakukan magang atau pendidikan profesi mereka. Semoga mereka bisa menjadi dokter-dokter yang baik, bermanfaat dan juga membanggakan untuk kampus kita tercinta. Terima kasih.